Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita pertemuan yang pertama dengan materi kita adalah mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi ya. Subtopiknya adalah menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester genap, masih bersama Ibu Meridona ya. Baiklah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Berarti indikator pencapaian kompetensinya kamu sebagai siswa diharapkan dapat menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi ya. Baiklah, langsung saja. Mengenai menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya ya. Sedangkan buku yang non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, atau kajian dari si penulisnya ya. Dengan kata lain, buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita, rekaan, atau disebut dengan cerita khayalan ya. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada ya. Contoh buku fiksi yaitu cerita anak, dongeng, novel, cerpen, fabel, dan komik ya. Nah, kamu pasti punya di antara beberapanya ya. Contoh buku non-fiksi yaitu buku pelajaran, buku ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk lebih jelasnya kita bahas selanjutnya ya. Membaca sebuah buku dapat dimulai dengan membaca sekilas atau disebut dengan istilah skimming ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca secara intensif. Nah, membaca sekilas itu bertujuan untuk memperoleh kesan umum dari sebuah buku. Membaca secara intensif diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih bermutu, lebih berbobot, lebih kental, dan lebih utuh. Nah, berarti kamu lebih memahami di sini. Pemahaman bacaan merupakan kemampuan untuk mengerti ya ide-ide pokok, perincian yang penting dari pembacaan, dan pengertian yang menyeluruh terhadap bacaan itu. Nah, metode apa yang digunakan? Metode SQ3R. SQ3R merupakan suatu metode membaca yang sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan membaca? Nah, kegiatan membaca dengan menggunakan metode SQ3R mencakup 5 langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama survei, yakni penelaahan pendahuluan ya. Kemudian yang kedua question atau bertanya. Yang ketiga read atau baca bukunya ya. Kemudian yang keempat recite atau mengutarakan kembali. Kemudian yang kelima review atau mengulang kembali. Nah, untuk lebih jelasnya yang pertama kita mau bahas mengenai survei. Survei maksudnya memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi seluruh teksnya. Kemudian yang kedua question maksudnya menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan wacana yang ada ya. Selanjutnya yang ketiga read maksudnya membaca wacana secara aktif untuk mencapai pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Yang keempat recite maksudnya menghafal semua jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun atau ditemukan tadi ya. Dan yang terakhir yang kelima review maksudnya meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah kamu susun. Seperti itu ya. Baiklah, berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa SQ3R adalah suatu metode membaca untuk menemukan ide-ide pokok dan pendukungnya serta membantu mengingat informasi. Nah, perhatikanlah buku pelajaran bahasa Indonesiamu halaman 143, yakni ada aktivitas 2. Jawablah pertanyaan yang ada pada halaman 144. Semangat berlatih dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Ibu. Apabila ada yang kurang paham atau kamu ingin bertanya, kamu dapat mengisi kolom komentar di aplikasi Google Classroom. Nah, sekarang saatnya kita kembali ke aplikasi Google Classroom. Oke, semangat belajarnya.